Sejarah G20. Sejarah pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi permasalahan krisis ekonomi 1998. Saat itu, kelompok G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat dinilai gagal memberikan solusi atas krisis 1998 yang berdampak ke banyak negara, khususnya di ASEAN. Tujuan dan peran G20. Tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Peran G20: 1. Penanganan krisis keuangan global. 2. Kebijakan pajak. 3. Penanganan pandemi COVID-19. 4. Isu lainnya. American Summit di Chile pada April 1988 menjadi latar sejarah berdirinya NAFTA. Pertemuan ini membahas tentang budaya perjalanan hingga cyberspace kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam kerjasama tersebut. Tujuan berdirinya NAFTA: 1. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. 2. Mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. 3. Meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. 4. Mengatur keseimbangan ekspor dan impor antar anggota. Isi perjanjian NAFTA: 1. Rules of Origin, yaitu suatu aturan pendukung atau sekunder yang digunakan untuk membantu mengaplikasikan aturan-aturan utama. 2. Prosedur bea cukai. 3. Masalah pertanian. 4. Sanitasi. 5. Pengadaan oleh pemerintah. 6. Investasi. 7. Perdagangan jasa. Sejarah ACTA. ACTA dibentuk pada tanggal 28 Januari tahun 1962. Pada saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura, pembentukan ACTA dilatar belakangi karena adanya perkembangan ekonomi pada setiap anggota negara ASEAN. Tujuan ACTA: 1. Meningkatkan daya saing ekonomi antar negara-negara ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai tujuan pasar dunia. 2. Menarik investor asing ke ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di antara anggota ASEAN. 3. Menghapus biaya pajak ekspor dan impor negara-negara yang tergolong anggota ASEAN. Dampak-dampak positif ACTA: 1. Menjadi peluang bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan ekspor barang produksinya. 2. Memberikan peluang Indonesia dalam kegiatan ekspor. 3. Membuat Indonesia untuk lebih bisa menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar ASEAN. 4. Meningkatkan daya saing untuk mendorong perkembangan perekonomian. Hambatan ACTA: 1. Persaingan bahan-bahan komoditas para negara anggota ASEAN. 2. Adanya kondisi tidak stabil dalam negara. 3. Perbedaan tingkat ekonomi pada setiap anggota negara ASEAN. 4. Banyak negara-negara yang melakukan proteksi terhadap barang dalam negerinya.